Apakah darah nyamuk bisa membatalkan wudhu? Subscribe, like, share, and comment. Kalau nyamuk itu kenyang perutnya sebesar bola kasti, ada nyamuk yang obesitas sehingga darahnya banyak, maka kalau darahnya khafif sikit, tapi kalau darahnya banyak, saya ragu Pak Ustadz, membuat saya was-was. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Ada orang tak mau mukul nyamuk. Setiap gigit nyamuk dia embusnya. Kenapa? Dia jaga kebun durian. Datang nyamuk. Kenapa tak kau bunuh? Aku mencari makan. Dia pun cari makan juga. Kami sama-sama cari makan. Aku hamba Allah, dia pun hamba Allah juga. Ini udah tajam, udah tinggi kaji kawan. Saya masih membunuh nyamuk. Saya tidak pernah mukul nyamuk, saya semprot. Ada nyamuk, lalu antum gini kan, cus. Ada darah, khafif sedikit, tidak betul. Banyak. Memang satu dia, tapi kawan-kawannya rame. Ragu. Walaupun satu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Basuh, wudhu balik. Daripada was-was. Baru tahiyatul masjid. Pas mau sholat, batal tak batal? Batal tak batal? Batal tak batal? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas masjid? Misalnya masjid ini punya ambulan. Misal masjid punya ambulan. Ambulan masjid. Datang pengurus, dipakainya ambulan untuk mudik. Karena pakai ambulan lebih cepat sampai. Hidupkannya lewat semua. Apa hukum memakai ambulan punya masjid? Hukumnya haram. Karena ambulan itu milik Allah. Wakaf itu 3. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wa la yurasu, tak bisa diwariskan. Wa la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Semua milik masjid ini milik Allah. Karpet nih tak boleh dipakai untuk acara pesta jamaah. Tak boleh. Tenda masjid milik masjid tak boleh dipakai untuk acara nikah. Tapi kalau dibuat penyewaan bisa. Penyewaan karpet masjid, penyewaan ruang masjid An-Nur. Ruang bawah masjid An-Nur disewakan untuk acara walimah nikah, bisa. Duitnya masuk ke masjid untuk operasional masjid. Bisa. Maka jangan pakai inventaris masjid. Tak tertahan kita hisapnya itu nanti di akhir. Apalagi pengurus masjid yang ceramah. Pengurus masjid, ustadz berceramah berapi-api. Pejabat-pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri-menteri, jangan korupsi, hisapnya berat. Rupanya pas di akhirat dekat semua orang tuh. Kata bupati, Bapak kemarin yang nyindir-nyindir saya kok di sini juga? Itulah aku pakai pula aset masjid. Keluar nanti meme-nya. Pengurus masjid ketika masuk neraka sama pejabat. Keluar wajah. Adakah sah ijab qabul pakai jeda? Orang kita ini fikihnya itu terlalu kaku, sangat takut. Sampai saya hadir acara akad nikah di Jakarta waktu mau ke Mesir. Jadi kami pelatihan 2 bulan.
Bapak nih tukang nikahkan orang, diajaknya saya keliling. Itu tidak boleh tak boleh sela napas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahnya bapak dengan tunai. 3 kali ulang. Tak boleh sela napas. Saking kan takutnya. Jadi selama-selanya itu tidak terlalu lama menurut urf, maka masih sah. Aku nikah tunai. Kebetulan dia entah mu'allaf, entah apa, entah menggeletar dia. Ditengoknya tulisan di bawah. Aku terima nikahnya sah. Ada saksi, ada wali sah. Tapi kalau kata si bapak, aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sebentar ya Pak, sedikit lagi game nih selesai kan? Sedikit lagi Pak, sedikit. Itu tidak. Kenapa? Karena diselingi, dicelahi oleh perbuatan di luar akal. Tapi sebagai konten bagus. Jadi kalau ada orang yang menghebohkan ini, nikahnya tidak sah, bagus. Jadi orang ini berpikir lagi, ngaji lagi. Jadi banyak yang punya konten-konten ini cerdas juga nih. Daripada orang konten ulat pinang sama ulat sagu, itu akhirnya orang baca buku kitab lagi kan? Betul, jangan orang ngaji lagi orang. Bagus. Buatlah konten macam itu banyak-banyak. Follower dia pun naik, subscriber dia pun naik. Dia caci maki orang nggak apa-apa kata dia. Yang penting niatku sampai kata dia. Bagaimana cara mengatasi sifat mudah panik, rasa takut, tergesa-gesa, sering muncul karena lintasan suara-suara atau bisikan dalam pikiran. Tangan ini bisa kita hentikan. Tangan ini bisa kita hentikan. Berhenti. Mata ini bisa dihentikan. Telinga ini bisa dihentikan. Mulut ini bisa dihentikan. Tapi pikiran tak bisa. Maka yang paling jahat di badan kita ini adalah pikiran. Datang kemarin tukang kusuk dari Bukit Tinggi. Ada beberapa jamaah sakit kusuk, penyumbatan darah di jantung dan penyumbatan darah di otak. Pak Haji, kambing, jeroan, susu, santan, apakah berbahaya? Tidak Pak Ustaz. Makanan itu tak ada yang bahaya? Tidak. Terus apa yang bahaya? Pikiran. Itu maka orang gila sehat. Karena tak ada pikirannya. Mana ada orang gila sakit? Sehat. Jadi kita tidak bisa menghentikan pikiran. Kalau nanti aku pensiun, anakku makan apa? Kalau aku mati, begini. Kalau nanti aku sakit, kalau begini. Jadi kita hanya bisa mengalihkan pikiran. Bukan menghentikan pikiran. Kenapa orang pakai narkoba? Kenapa orang mengisap ganja? Kenapa orang pakai sabu-sabu? Tak ada jalan lain untuk menghilangkan pikiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah. Allah 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 Allah. Tak berbunyi. Tak berbunyi, tak bersuara. 5.000 kali. Itu maka orang itu banyak diam aja. Tapi tasbihnya jalan. Pas kita ajak ngobrol, satu tanya, satu cakap. Dari mana Pak Haji? Dari sana. Sudah lama di sini, baru sampai. Saya mau hari tua saya macam itulah.
Awalnya saya ikut Naksabandiah itu waktu gara-gara selalu ke Rohul. Selalu ke Rohul, banyak jumpa orang-orang tua, tak bercakap. Aku kalau bisa di hari tua aku macam ini. Karena saya tengok orang makin tua makin banyak macam mesin pompong rusak. Aku mau di hari tua aku nanti tak ada. Apa kabar Ustaz? Ustaz kau tanya aku banyak kali cakap kau. Menghilangkan cemas, menghilangkan was-was, menghilangkan risau, menghilangkan suntuk, tak ada lain kecuali zikir. Ustaz dapat dari mana? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah. Kalau bingung zikirnya apa? 3. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Habis itu salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengingat. Di sini dia, berdegup, berdetak. Bukan di sini aja. Apa yang harus dilakukan seorang istri ketika tahu suaminya menikah lagi? Semenjak ketahuan suami hanya bisa menyakiti istri, sudah emosi ketika istri bertanya perihal nikah sirinya. Bahkan karena perlakuan suami yang marah-marah dan banyak alasan ketika ditanya, bisa memancing istri melukai diri sendiri. Bini mengambil pisau melukai diri sendiri gara-gara laki berbini lagi, rugi 2 kali. Laki berbini lagi, awak bunuh diri, duit diambilnya, awak mati neraka jahanam. Mana kan bongak ini, kan bongak. Buka Google, baca sirat ta'liq, tengok sirat ta'liq. Dia tak memperhatikan. Baca sirat ta'liq ke tempat kuah. Dia asyik berfoto. Itu lah. Suruh dia dengarkan bunyi sirat ta'liq. Buka sirat ta'liq. Sirat ta'liq. Baca sirat ta'liq. Kita dengarkan mempelai laki-laki membaca sirat ta'liq. Kasih mikrofon. Sekarang baca sirat ta'liq. Nah, baca. Ini istri. Dengarkan istri yang melukai diri tadi. Sirat ta'liq. Pada hari ini tanggal sekian saya Alfadino bin Darwis berjanji dengan sesungguhnya bahwa saya akan menggauli istri saya bernama Binti dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sirat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. tidak membenarkan wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iuran kepada saya
yang turun talak satu kepadanya. Dah, sudah dengar suami baca sirat ta'liq? Sudah. Apa yang bisa ibu ambil? Nah, inilah jenis istri yang melukai diri tadi. Tak tahu dia apa yang mau dilakukan. Datang ke pengadilan bahwa suamimu sudah melanggar 3 pasal. 1, tidak memberi nafkah zahir batin. 3, menyakiti. Maka hakim, kau ajukan ke hakim, hakim menjatuhkan talak 1. Pang, jatuhkan hakim. Ambil gono gini selama nikah. Kata hakim, 50% dari sejak kau nikah, ambil. Belum lagi dapat mut'ah, belum lagi dapat anak umur berapa? Umur sekian, nafkah. Mampus dia. Bini barunya itu lari. Kenapa pula menyakiti diri? Kalian yang punya adik, punya kakak, punya makcik perempuan, kalau mengalami macam ini, jangan kalian benam dia ke dalam dapur. Dia sedang susah, tolong dia, kasih tahu dia. Mari ku tolong. Udahlah dia susah, dibenamkan pula lagi. Terbodoh dia. Pergi dia ke dapur, sayatnya tangannya. Tak pula mati, rumahnya salah potong. Jelas? Bisa terjadi itu pada kakak kita, adik kita, keponakan kita. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan saudari perempuan kita dianiaya orang macam ini, tak betul. Kalau dia orang Pekanbaru, ada saudaranya laki-laki sini, cepat buat, adukan ke pengadilan agama. Buka hari ini, bawa langsung hari ini. Apa tunggu-tunggu besok? Bagaimana cara agar kita ridho dengan takdir Allah? Walaupun kita tidak sesuai dengan, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita. Misal balik dari sini tiba-tiba helm basah. Tadi waktu mau masuk masjid, helm ini sudah ditelungkupkan. Karena kita tengok cuaca mendung, sudah ikhtiar, sudah ditelungkupkan. Rupanya digeser orang. Waktu bergeser helm itu terlentang. Masuk air hujan. Sampai ke situ. Kan tak sesuai ini dengan keinginan kita. Maka yang bisa dilakukan 4. Yang pertama, meyakinkan pikiran bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa hari ini helm ini basah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Segala musibah yang terjadi pada dirimu di atas muka bumi ini semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan pikiran. Karena pikirannya akan bercakap, kenapa helmku begini, kenapa helm aku, kenapa tak helm dia, kenapa begini. Pukul pikiran itu dengan ayat itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dah, itu pikiran. Kemudian mulut. Supaya mulut ini tak bercakap-cakap. Kok helm aku begini, kok helm aku basah? Subhanallah. Astagfirullah. Hati ridho. Pikiran dipukul dengan ayat, mulut dengan zikir, hati dengan ridho, menerima takdir Allah. Ridho itu tak berbunyi, tak bersuara, tak ada action. Dia amal saja di dalam. Amal hati namanya. Lalu kemudian tangan tidak memukul. Laki-laki yang mencampakkan helm sama dengan perempuan yang memotong tangan. Cuman beda jenis kelamin aja itu. Yang satu lemah, yang satu kuat. Tapi sebenarnya mereka sama-sama lemah di hadapan takdir Allah. Apa hukumnya membagikan daging kurban ke panitia dan penjagal?
Fakulu minha, makanlah daging kurbanmu itu. Bapak ibu yang berkurban, kulu, makanlah. Disuruh kita makan daging kurban. Apanya yang dimakan? Karena Rasulullah SAW akala min kabidi ud'iyati, yang dimakan adalah hatinya. Diambil hati hewan kurban itu, dipotong, dikasih limau, dikasih garam, cuci dulu, ada darah najis, potong, kasih limau, bakar, makan, barokah. Setelah dimakan, wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir miskin. Lalu kemudian hukum menjadikan hewan kurban sebagai upah. Haram hukumnya menjadikan kepala, tulang, kulit, daging, lemak, jeroan sebagai upah, tak boleh. Karena orang yang menjadikannya sebagai upah, dia mengambil manfaat lagi. Padahal tadi waktu menyembelihnya, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma minka walaka, ini dari engkau untuk engkau, ini untuk engkau ya Allah. Tiba-tiba diambilnya lagi, ini memang ini untuk engkau ya Allah, tapi ku ambil 5 bungkus lagi ya, tak boleh. Jadi solusinya macam mana? Solusinya begini, ini 1 ekor sapi, yang bertanggung jawab mengurus sapi ini 7 orang. Kira-kira kalau 7 orang sanggup? Sanggup? 7 orang. 1 orang dikasih 100.000. 100. Berarti berapa? 700. Tukang potong dikasih 200. Tukang kulit dikasih 100. Habis 1 juta. Maka dikasih tahu ke masyarakat, harga sapi kita sekian, tambah biaya operasional 1 juta. Tidak ada lagi daging diambil, kepala diambil, ekor diambil, tulang diambil, asal mencuri, panggil Babin Kamtipmas, tangkap. Kita pembentukan panitia kurban, 1 sapi ada jatah 1 juta, masuk dalam akad biaya operasional. Yang mau ikut terlibat silakan ikut, yang tidak mau ikut terlibat gak usah ikut. Kami akan minta bantuan dari biker subuhan. Biker subuhan jangan cuma menggas, motong bos. Karena kalau dibiarkan ini ibadah rusak, membiarkan orang makan. Banyak penjahat kurban ini. Ikut mau jadi relawan, mau jadi gotong royong, tapi mengambil 2 plastik, 3 plastik. Rusak ibadah. Tolong ketua panitia perbaiki lagi, rapatkan lagi panitia kurban. Jatah hanya 1 plastik, titik. 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik, 1 plastik. Tidak boleh daging kurban dijadikan sebagai upah. Tidak boleh dijadikan upah tukang jagal, tukang kulit, tukang cincang, tukang bagi. Kalian cukup digaji pakai duit. Ibadah dia terjaga, mulut dia terjaga. Aku kalau begini panitia tak sanggup, berhenti jadi panitia, angkat panitia baru. Apakah termasuk berjihad kalau memperbaiki speaker tua masjid? Karena kata Ustadz 80% berjalannya acara itu ada di sound system. Tua masjid di antara 4 subuh ini yang paling bagus masjid Muwahhidul Ummah. Pengurus masjid nih datang kalian studi banding ke Muwahhidul Ummah. Tanya di mana kalian beli speaker? Mana pengurus masjid? Antum habis ini pergi ke Muwahhidul Ummah, tanya di mana kalian beli speaker ini, berapa harganya? Nanti kita iuran
masuk kotak untuk perbaiki supaya jelas kaji ini masuk ke telinga. Ini suaranya ini mengambang-ambang, mengaum. Begitu juga dengan masjid-masjid lain. 80% masjid itu di sound system. Imam pakai sound system, muazzin pakai sound system, pengajian pakai sound system, wirid yasin pakai sound system, guru ngaji pakai sound system, khotib pakai sound system. Pengumuman, datang orang wirid yasin ke rumah, rupanya salah dengar, salah blok. Blok D, katanya blok P. Gara-gara sound system. Rabu bulan depan harus berubah bunyi sound system. Bagaimana kita tahu bahwa Allah sedang sayang sama kita? Saat hidup terasa berat, doa-doa belum terkabul, hati mulai terasa jauh. Apakah itu pertanda kita sedang diuji atau kita sudah terlalu banyak salah kepada Allah? Makanya kalau jalan-jalan itu jangan tanggung, agak jauh sedikit jalan-jalannya. Nanti balik dari sini, pergi kalian ikut sama biker subuhan, pergi ke pencetakan batu bata di Tenayan. Tengok di situ orang rumah kayu, lantainya tanah, dindingnya miring, kayunya lapuk, tak perlu disenggol gini, bersin kok, jatuh. Dan bukan punya dia, nyewa. Pergilah ke situ. Saya sudah sampai ke situ. Kalau terasa kau bilang Tuhan tak sayang sama kau, datang ke situ. Siapa yang bilang Tuhan tak sayang sama dia, datang ke situ. Habis itu nanti anak biker tanya sama dia, Tuhan masih tak sayang sama kau? Kalau dia bilang, udah Tuhan udah sayang, udah berubah dia, udah sayang. Kalau dia bilang tak sayang, antukkanlah kepala yang ke tiang. Pergi ke tepi Sungai Siak. Tepi Sungai Siak yang bawah di pemukiman yang kumuh. Di situ ada rumah kecil, di situ spring bed tempat tidur, di depan tuh kompor masak. Menumpang sementara didirikan musola. Ini tanah musola, gubuk kecil menumpang. Suami kuli panggul. Makanya kalau jalan-jalan itu agak jauh sedikit. Jangan hanya di Kamboja ini aja. Kamboja ini pun sebetulnya kalau berhenti, banyak orang Kamboja ini tak berhenti. Berhenti di kubur tuh. Itu kan kubur depan. Allah masih sayang, Allah masih bernapas kok, masih hidup. Saya setiap hari begitu saya hidup, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Aku masih hidup, masih kau izinkan aku beramal soleh hari ini. Setiap hari. Asal bangun saya, alhamdulillah masih hidup aku, masih bisa aku beramal soleh. Kita nih hidup ini singkat aja. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, alhamdulillah. Kalau kau takdirkan aku mati, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau aku mati, berhenti aku buat dosa. Kok mati aku tadi malam? Alhamdulillah, tak berdosa aku hari ini. Hidup aku hari ini, alhamdulillah. Berarti aku masih bisa beramal soleh. Kau banyak-banyak pikir. Gila Pak. Saya ini insya Allah akan nikah 2 bulan lagi. Mohon doanya supaya diberikan. Saran saya kalian tak usah tunangan lama-lama. Kalau bisa pagi tunangan, siang tuh akad langsung.
Karena lama-lama ini hati manusia ini, mungkin kita tak berubah, dia berubah. Kita tak berubah, keluarga kita berubah. Ini banyak godaannya. Insya Allah kita doakan supaya jadi nikah. Saran saya, nanti kalau mak ayah kalian minta sekian bulan, bilang, buat video call. Jadi saya bilang, Pak, Bu, cepat nikah. Iya Pak Ustaz, tapi iya kalian kan udah lama nikah, dia mau nikah ini. Kalian udah lupa udah. Apa tunggu lama-lama? Saya anak keponakan saya kalau mau dia nikah, pinang pagi, akad sore. Dah, susah lama-lama. Perbuatan baik tak boleh ditunda-tunda. Ini tunangan sampai 3 tahun. Udah dibonceng ke sana kemari. Udah masuk angin pula. Tak jadi pula. Nauzubillah. Mudah-mudahan jadi nikah. Yang sehat-sehat, yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sehat supaya istiqomah, bisa kita bersilaturahim, diberikan Allah kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutawassilin. Jadikan kami orang yang menyambung tali silaturahim. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami, minal hasadi, dari hasad, wal azamati, merasa diri besar, wal kibriya, angkuh dan sombong. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana kau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minkum taqabbal. Subscribe, like, share, and comment.